Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat selalu. Oh ya, saya ingin mengucapkan selamat kepada kalian semua yang sudah naik kelas di kelas 11. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Risa, dalam pembelajaran sejarah peminatan di kelas 11 IPS 1 dan 2. Oke. Sebelum memulai pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita laksanakan berjalan dengan baik. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, untuk selanjutnya saya akan menginformasikan terkait proses pembelajaran. Ada kontrak pembelajaran yang kalian harus laksanakan dengan baik. Ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan. Di dalam penilaian sikap, pada dasarnya kalian harus tepat waktu di dalam proses pembelajaran. Tepat waktu masuk kelas, absensi melalui Google Form, dan menyelesaikan tugas-tugas yang telah ditentukan. Di situ juga kalian mendapatkan nilai sikap, nilai pengetahuan. Penilaian pengetahuan bisa melalui metode pembelajaran melalui Google Classroom, dan seperti di quizzes sebelumnya yang nantinya saya akan memberikan soal-soal terkait pembelajaran sejarah peminatan. Selanjutnya, penilaian keterampilan. Untuk penilaian keterampilan, kalian bisa mencatat dan merapikan, merangkum semua yang ada di proses pembelajaran sejarah atau mengenai hasil karya kalian. Ada penilaian kognitif, psikomotorik, dan afektif. Kognitif itu ada lisan dan tulisan, psikomotorik ada keterampilan karya, afektif keaktifan kalian dalam berdiskusi. Untuk selanjutnya, sebelumnya saya ingin menginformasikan terkait buku-buku apa saja yang kalian harus miliki. Tentunya kalian harus miliki yang ada di perpustakaan sekolah berdasarkan kurikulum 2013, ataupun kalian mencari sumber-sumber lain, buku-buku lain, atau kalian cari di Gramedia. Tentunya yang kalian miliki penerbitnya Erlangga, karangan Ratna Apsari, selama proses pembelajaran. Lalu saya akan menginformasikan materi apa saja per babnya selama semester ke depan. Bab pertama ada kerajaan maritim Hindu dan Buddha. Bab kedua ada kerajaan maritim Islam. Bab ketiga, peristiwa-peristiwa penting di Eropa yang berpengaruh pada bangsa
Indonesia. Bab 4, ada revolusi-revolusi besar dunia. Lalu bab kelima, paham-paham besar gerakan nasionalisme di Asia Afrika. Lalu saya akan mendeskripsikan terkait yang ada di buku paket. Ada beberapa materi di dalam buku paket. Pertama, konsep ekonomi dan kebudayaan serta pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kini. Kerajaan maritim Hindu-Buddha, sistem pemerintahan, sistem sosial, sistem ekonomi, sistem kebudayaan. Lalu ada pengaruh Hindu dan Buddha dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kini. Kedua, kerajaan-kerajaan maritim Indonesia pada masa Islam dalam sistem pemerintahan, yaitu sosial, ekonomi, kebudayaan, serta pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kini. Lalu yang ketiga, ada pemikiran-pemikiran melandasi peristiwa penting di Eropa, yaitu Renaissance, merkantilisme, reformasi gereja, Aufklärung, revolusi industri, dan pengaruhnya bagi kehidupan bangsa Indonesia serta bangsa lain di dunia pada masa kini. Keempat, pemikiran-pemikiran yang melandasi revolusi-revolusi besar dunia dan pengaruhnya bagi umat manusia pada masa kini, yaitu ada revolusi Amerika, revolusi Prancis, revolusi Cina, revolusi Rusia, dan revolusi Indonesia. Lalu yang terakhir, berhubungan perkembangan paham-paham besar dengan gerakan nasionalisme di Asia Afrika pada masa kini, yaitu ada paham demokrasi, paham tribalisme, paham sosialisme, paham nasionalis, dan paham pan-islamisme. Lalu ada yang namanya prasyarat. Di dalam modul ini kalian harus efektif, kalian harus memahami terlebih dahulu tujuan yang akan dicapai, sehingga dengan memahami setiap materi kalian mampu berpikir secara sistematis sesuai dengan arah dan tujuan yang ditetapkan. Lalu ada yang namanya panduan belajar. Pahami setiap materi teori yang akan menunjang penguasaan suatu pekerjaan dengan membaca secara teliti. Apabila terdapat tugas, baik tugas individu maupun tugas kelompok, maka kerjakan tugas-tugas tersebut sebagai sarana latihan. Bila mana kalian perlu konsultasikan ke saya, lalu jawablah setiap penilaian pembelajaran dengan jawaban yang benar serta kerjakan sesuai dengan kemampuan kalian setelah mempelajari modul. Catatlah kesulitan yang kalian dapatkan di dalam modul untuk ditanyakan kepada saya dalam kegiatan tatap muka. Bacalah referensi yang lain
berhubungan dengan materi modul agar kalian semua mendapatkan pengetahuan tambahan. Lalu ada yang namanya berupa modul atau LKPD, lembar kerja peserta didik, yang di dalamnya ada tugas-tugas yang kalian harus lengkapi. Oke, baik, itu saja yang saya sampaikan pada hari ini. Pertemuan kali ini semoga kalian bisa belajar dengan baik, dengan tertib, sesuai yang ditentukan. Oke, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.